perempuan udah pasti pengen langsing. Bisa nggak perut aku jadi kecil, tangan aku, paha aku, itu udah pasti lah ya. Gitu. Nah, aku jadi bikin program disesuaikan dengan kebutuhan dia. Gitu. Diana dengan walaupun udah jadi oma, dengan usianya sekarang tuh tetap fit, tetap cantik, tetap bugar gitu kan. Apa aja tips-tips kamu? Ya mungkin dengan usia aku yang udah 47 tahun. 47 nggak kelihatan mau 48 ya, sebentar lagi gitu kan. Akhirnya aku memutuskan sesuatu yang tidak pernah aku sesali. Ketemu lagi di TTD, Temu Teman Dona. Hari ini aku mau pilates, sekaligus ngobrol-ngobrol sama temen aku yang punya studio pilatesnya dan juga dia teachernya atau coachnya langsung nanti akan ngajarin aku lagi tentang pilates. Nah, kali ini aku ngajak Rahisya. Orangnya cantik banget, nanti bisa kamu bisa lihat, kita akan ngobrol-ngobrol sama dia ya. Yuk, langsung kita masuk. Hari ini setelah minggu lalu, biasanya seminggu sekali selalu pilates sama Diana. This is my best friend. Cantik kan ya? Luar biasa. Jadi Diana ini owner dari Pilates 2021, sekaligus juga kalau ngomongnya apa sih? Teacher, coach, instructor? Teacher. Oh teacher, kalau Pilates ngomongnya teacher. Jadi saya banyak belajar Pilates sama Diana. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita latnya masuk lantai 3 ya. Lantai 3 itu apa? Tower. Oh, pakai tower, oke. Aku ngajakin Rahisya kantor, jadi biar dia katanya mau belajar Pilates juga karena mungkin ada postur yang mesti dibenerin gitu kan. Karena kan Pilates itu salah satunya memang untuk benerin postur, selain juga untuk melatih strength gitu ya. Yang pasti membentuk postur yang ideal, terutama untuk tulang belakang, menguatkan otot-otot yang memang lemah, men-stretch otot-otot yang terlalu tight. Ya, jadi sebenarnya ini bagus banget buat perempuan khususnya kan, mungkin habis melahirkan apa otot core-nya atau bagian dalamnya tuh agak pasti kan kendur gitu ya. Terus juga bisa usianya bisa berapa aja kan sebenarnya? Kalau usia bisa dari kids biasanya dari umur 8 tahun sampai yang tertua itu namanya senior. Kita ada yang umurnya 85 tahun. Masih Pilates? Masih Pilates. Ntar saya sampai umur 85 masih Pilates biar lentur. Oke, berarti kita langsung ke atas. Boleh. Aku ganti baju dulu, kita langsung latihan. Yuk. Oke, akhirnya aku udah ganti baju ya, dan Diana itu berarti mulai punya studio Pilates itu tahun berapa? Pertama kali sebetulnya tahun 2011. 2011? Ya, wow, di Bandung. Oh, di Bandung dulu. Ya, di Bandung. Oh, berarti belajarnya dari tahun berapa tuh mulai menggeluti dunia Pilates? Itu di 2006. Terus kan akhirnya pasti kan kalau mau jadi teacher kan harus punya sertifikasi dulu, gitu kan. Lama nggak sih? Sekolahnya sebenarnya nggak lama ya. Sekolahnya itu sebetulnya dalam 3 bulan modulnya beres gitu ya. Cuman kita tuh ada observasi, harus berapa ratus jam, terus ada teaching, ada practice. Nah itu tuh biasanya selesai dalam setahun lebih lah, hampir 2 tahun. Oh, berarti belajarnya aja untuk jadi seorang teacher itu kan mulai dari yang ada standarnya juga kan, beginner, advance, apa teacher juga gitu ya? Ya, levelnya tuh sebenarnya kalau kita udah ambil sekolah sih pasti nanti nyampenya ke level advance. Cuman dia tuh berdasarkan alat. Mat dulu, terus ada alat reformer, ada tower. Iya, nah aku juga senang banget kenapa kalau Pilates di 2021, ini kita ngomongin 2021 ya? Boleh.
boleh 2021 kalau in English ya. Itu tuh alatnya lengkap banget di sini. Kayak ini yang kita nanti mau latihan tuh pakai tower gitu kan. Walaupun sebenarnya gerakannya hampir mirip-mirip kan. Hampir mirip, semua intinya adalah menguatkan otot perut. Iya. Nah, tujuannya menguatkan otot perut itu kan untuk mendapatkan ideal posture-nya itu. Iya, dan pernapasannya juga beda karena orang suka nanya bedanya apa Pilates sama yoga. Ya kan? Ya, betul. Kalau perbedaannya ya, kalau dalam nafas sih di yoga itu kan dari Hidung. ke hidung. Iya. Ya, kalau Pilates hidung ke mulut. Tapi ya sebetulnya beda di nafas itu nggak membuat beda di muscle sih gitu ya. Cuma mungkin mereka memang dari awal ngajarinnya hidung ke hidung, sedangkan Pilates hidung ke mulut supaya ambil oksigennya lebih banyak. Gitu Nah, iya benar. Nah, terus juga kayak ini udah ada tower, terus ada reformer yang mungkin populer lah gitu di Pilates ya dari zaman dulu. Terus sekarang ada Cadillac, ada chair, ada spine corrector. Punya kan? Punya. Di rumah. Jadi gara-gara pandemi waktu itu aku mulai latihan di Pilates 2021 ini masih yang di Alam Sutra. Itu aku beli akhirnya spine corrector dengan harapan mungkin pas pandemi bisa latihan. Kenyataannya tetap aja studio. Tetap aja harus ke studio karena sebenarnya kenapa Pilates itu harus private sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau ada juga yang kelas gitu kan, ada yang private sendiri berdua karena kalau buat aku lebih fokus di gerakannya gitu kan. Jadi koreksinya apa segala macam tuh lebih detail gitu buat kita gitu ya. Dan kalau private tuh biasanya disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kalau kelas udah ada kelas-kelas. Kalau kelas kan memang kelas umum ya, jadi ya pasti perut dapat, back dapat, kaki dapat, ya pokoknya umum aja gitu ya. Tapi kalau private dilihat postur si kliennya, and then kita lihat mungkin harus lebih fokus di apa, misalnya abs-nya lebih banyak atau tangannya lebih banyak. Ya, jadi bisa lebih fokus sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Dan mungkin juga banyak yang nanyain gitu, kenapa sih harus Pilates gitu? Manfaat, terus tadi juga Dariana udah sempat cerita manfaat-manfaatnya ya, tapi khususnya buat perempuan juga. Mungkin kalau dibilang kardio, nggak terlalu kardio, kita tetap mesti latihan kardio ya. Betul. Tapi kalau secara kardio paling dia adanya 10-20% kardionya ya. Selebihnya itu lebih ke pembentukan massa. Iya, sama strength gitu ya, karena dia bisa dibilang salah satu body weight training juga kan gitu. Betul. Tapi aku ya termasuk orang sebenarnya yang susah keringetan. Tapi kalau Pilates tuh berasa gerakannya mungkin orang lihat pelan, tapi berat. Jadi Raisya siap-siap. Disiksa. Dan kalau dilihat Dayana dari 2011 sampai sekarang 2023 udah berapa studionya berarti? 4. Jadi tapi fokus semua banyak di Jakarta. Hampir semua sih aku keliling. 2 di Tangerang, 2 di Jakarta. 2 di Jakarta. Jadi kalau buat kamu yang mungkin tergantung daerahnya di mana, karena suka banyak yang nanya juga, Mbak Dona di mana Pilatesnya gitu ya. Nah, kalau Dayana ini kan suka banget olahraga. Lari iya, suaminya juga suka bareng gitu olahraganya, salah satu pasangan romantis lah sebenarnya. Sama ya. Kenapa suka banget olahraga dan kenapa milihnya justru yang lebih ditekunin ke Pilates gitu? Oke, sebetulnya dulu awalnya kenapa ambil Pilates, suka sama Pilates ya. Dulu tuh aku kerja kantoran di bank, kerja di bank. Sempat punya salon juga kan di Bandung. Iya, punya salon. Jadi memang udah pengusaha dari zaman dulu gitu. Itu, terus pengusahaan. Terus aku tuh punya masalah neck injury, jadi selalu sakit, lehernya, bahunya pegel gitu. Mungkin karena kebiasaan di kantor sambil nelfon, sambil ngetik gitu kan. Nah, terus baca, dia nyaranin coba ikut Pilates. Cobalah ikut Pilates. Baru 3 bulan ikut Pilates hilang tuh. Padahal sekian tahun sakitnya. Gitu. Nah, rajin pijet lah, apalah, hilang, timbul lagi ya. Pas Pilates hilang. 3 bulan langsung nggak sakit sama sekali. Nah dari situ percaya kayaknya oke ya Pilates, and then ditambah kok ngerasa perutnya kok jadi kayak lebih kecil ya gitu. Udah dari situ ditekunin, mungkin karena aku memang pencinta olahraga ya. Jadi sama si ownernya si studio Pilates aku mau ditawarin jadi teacher. Oh gitu. Jadi baru 3 bulan aku ditawarin jadi teacher, terus akhirnya aku dengan senang hati, karena senang ya aku mikir senang banget gitu ya dipercaya jadi teacher. Dari hobi, gitu bisa kan. Ya udah, akhirnya ikut training. Dulu waktu itu masih adanya di Singapura. Nah ikut training.
Udah gitu mulai tuh ngajar, masih belajar ngajar di studio orang. Oke, sampai akhirnya punya studio Sampai sendiri. akhirnya bisa punya studio sendiri. Dan sekarang punya 4 studionya. Itu enak banget tuh, jadi dari hobi, dari hal yang disukai, sampai akhirnya punya talentnya, punya bakatnya, terus jadi usaha yang akhirnya sukses sampai sekarang. Dan kalau dilihat sebenarnya selama mengajar dari tahun 2011 sampai punya studio, apa pengalaman yang paling menarik ketika menekuni dunia Pilates? Kayaknya semuanya menarik ya. Semua menarik. Tiap klien orang kan beda-beda ya gitu ya. Tapi mungkin begitu kliennya hasilnya bagus gitu ya. Nah, udah pasti yang paling bikin merasa aduh begitu ya, seneng banget ya. Goalsnya tuh tercapai. Misalnya semua klien kan punya goals yang berbeda gitu ya. Hampir rata-rata sih kalau perempuan udah pasti pengen langsing. Bisa nggak perut aku jadi kecil, paha aku itu udah pasti lah ya. Gitu. Nah, aku jadi bikin program disesuaikan dengan kebutuhan dia gitu kan. And then kalau dia kuncinya sih sebenarnya konsisten. Minimal harus seminggu berapa kali? Minimal 2 kali. Minimal seminggu 2 kali. Tapi konsisten ya. Maksudnya nggak bisa minggu ini 2 kali, nanti minggu depan enggak ya. Itu saya dong. Nah iya ini. Untungnya dia punya badan bagus ya. Untungnya dia punya badan bagus ya udahlah ya. Gitu kan. Seminggu sekali aja sulit kadang ya, tapi ya memang harus konsisten. Ya, nah pada saat dia konsisten, dia juga maksudnya awareness-nya bagus, bisa dengerin apa yang teacher bilang gitu ya. 3 bulan harusnya udah ada kelihatan. Jadi minimum kalau minimum kan paling nggak kita kalau ngambil paket 10 dulu. Berarti 10 itu kalau misalnya seminggu 2 kali itu dalam 5 minggu udah habis. Jadi kalau bisa 10 bisa 20 sampai 30 paket gitu ya. Iya, betul. 3 ya kan? bulan. 3 bulan tuh kurang lebih gitu. Tapi kalau seminggu sekali kayak aku 10 paket tuh bisa 2 bulan, 3 bulan. Kan dia datang badannya udah bagus ya. Jadi nggak usah ngomong lah, dia datang cuma untuk pengen sehat ya. Oke, itu lebih enak lagi gitu kan. Dan kalau misalnya ngomongin soal paket-paketnya yang ada di Pilates 2021 ini kan dia start misalnya kita paket ngambil 10 dan bisa ngambil mulai dari yang beginner, terus ada yang udah advance gitu ya. Beda ya, treatmentnya beda. Ya, jadi kalau buat orang yang belum pernah sama sekali Pilates, biasanya kita saranin ambilnya paket newbie. Oke, newbie. Ya, newbie, jadi itu buat orang yang baru banget gitu. Tapi kalau orang yang datang udah pernah Pilates, ya udah kita cek dulu dia ada di mana levelnya. Kalau kita udah tahu ya udah ikutin level dia, terus dia akan naik levelnya. Iya, dan itu senang banget loh kalau misalnya kita levelnya naik ya. Jadi tambah sulit sebenarnya gerakannya, tapi seneng gitu kalau apalagi kalau bisa buat di foto, buat konten gitu, cantik di fotonya walaupun dia cantik. Walaupun perjuangan untuk bisa dapetin foto itu tapi aku juga ngerasain banget manfaatnya, makanya seneng, makanya dari tahun 2019 sampai sekarang masih di Pilates 2021 juga. Nah, nanti kita latihan dulu, nanti kita pengen ngobrol juga kan. Dayana nih lihat dong, cantik banget ya kan, walaupun sebenarnya udah punya cucu. Udah oma, tapi kebayang nggak sih mungkin saking jaga kesehatan, jaga kecantikan juga. Ntar kita pengen tahu juga rahasia kecantikannya Dayana, tapi kita latihan dulu ya. Oke. Yuk. You're doing great. Jadi sebenarnya yang paling sulit untuk di Pilates itu juga melatih, bukan sulit sih, maksudnya itu bagus banget untuk melatih supaya kita juga katanya bisa menghindari Alzheimer juga kan. Betul. Karena tuh kebayang nggak koordinasi gerakan tubuh, terus mikirin gerakannya, sama ngatur napasnya semua harus balance dan selaras semuanya. Jadi makanya kenapa aku suka banget ini, karena kan saya suka pelupa ya. Kayak pikun. Dona amnesia suka lupa. Jadi makanya kenapa latihan biar semuanya terkoordinasi dengan baik gitu ya. Betul. Oke, sudah siap Rahisya? Siap ya. Masih muda biar pikirannya lebih Lurus. Gak belok-belok. lurus.
namanya tower dari satu alat ini sebenarnya bisa macam-macam gerakannya dan apapun yang dilatih bisa ya. Ya, Hampir seluruh anggota tubuh badan. Ya, kadang pakai bola, kadang pakai bola kecil. Pokoknya lumayan deh. Lumayan pedes. Kuat ya, oke. Karena Muay Gengsi Thai, dia. aku tahu kamu Muay Gengsi Thai. 20 tahun sama 40 Oke. tahun nih. Pastiin kakinya parallel to each other and flex. Flex itu artinya kayak lagi nginjek langit-langit ya. Kayak lutut lurusin, tangannya arm long by your side, tailbone-nya down, nice and heavy ya. Just breathing. Nafasnya, ambil nafas dari hidung. Kuk lututnya as a group geraknya bareng. Full range, exhale straight, lurusin. Inhale, bend, pelan, lembut, and exhale straight. 3, pindahin balls of your toes, ini ke bar, and then jinjit. Bayangin kayak high heels pakai sepatu hak tinggi, bener-bener jinjit ya. And straight, and 5, straight, 6, straight. 7, bend the knees, tekuk lutut, buka selebar bahu, aman kan? Aman. Oke, exhale, push, dorong ke atas. Bisa gitu ya, kalau orang lihat kayaknya ini gampang Iya, cuma kayak gerakannya gini-gini gitu. doang kan pas ngerasain wow. Jadi ini sebagai newbie ya, nggak kapok dong? Nggak. Ini tadi masih Tapi pemanasan. enak Enak nanti tidurnya juga jadi lebih enak. Jadi punya quality sleep yang bagus ya Dayana ya. Harusnya ya, karena nafasnya juga kan ya teratur. Terus juga makin pinter nanti kamu kuliah S2. Nggak ada pikun-pikun, Nggak ada ingat pikun. semua. Karena emang harus balance kan kayak tadi yang tangan, terus ininya lurus, terus Iya. sambil nafas gitu. Ambil ya. nafas sambil mikirin gerakan bener apa Itu enggak belajar gitu. koordinasi Iya. namanya. Ya makanya kenapa kalau itu emang mesti kalau private tuh semua bener-bener jadi kita diperhatiin detail gitu kan. Bener nggak gerakannya? Karena kalau salah gerakan bisa takutnya ntar pinggangnya kena Bisa gitu ya. cedera ya. Jadi kalau pilates sih dibikin seminim mungkin jangan ada cedera, karena kan justru pilates itu harusnya menggobati orang-orang yang cedera. Gitu. Jadi jangan sampai datang ke pilates kok malah jadi cedera gitu. Makanya juga kalau ada sakit atau pusing atau Dayana juga biasanya selalu nanya, pusing nggak, ini nggak, aman pinggangnya gitu. Kalau sama aman berarti bisa lanjut terus gitu kan. Minimal latihan tuh 50 menit berarti Ya, satu sesinya 50 menit. 50 menit. 20 nggak boleh. Tapi sebetulnya gini, biasanya juga disesuaikan kayak orang tua ya, dia biasanya nggak kuat 50 menit. Oke. Bisa cuma 30 menit, itu orang Oh, tua. boleh. Kids juga biasanya cuma 40 menit. Orang hamil, prenatal, Iya. 40 menit. Ya, Kalau bisa orang juga sehat ya kayak kalian ya 50. Oke, kita baru latihan footwork. Footwork. Nah itu biasanya di setiap pilates pasti ada tuh, tiap alat tuh pasti footwork awalnya Footwork ya. itu, jadi itu sebenarnya tergantung method. Kebetulan method yang aku pelajari, footwork itu seperti signature. Dia harus selalu ada di awal gitu. Tapi beda-beda teacher, beda method ya bisa jadi footwork harus selalu ada. Cuma bisa di awal, bisa di akhir. Iya. Kebetulan kalau Dona karena sama aku terus diajarinya selalu itu kayak di awal itu signaturenya harus ada. Harus itu dulu, gitu. Baru gerakan-gerakan Baru yang gerakannya lain. nanti abs work, hip work, upper, lower arms gitu. Jadi supaya udah stretch, jadi kalau mau lakukan gerakan-gerakan yang mungkin lebih sulit atau apa, kakinya udah lebih kuat Iya, dan lebih, betul. lebih siap gitu ya. Tadi udah footwork, udah stretch, terus kita apa Abs lagi? work. Abs work. Itu core muscle kan, jadi memang kalau di pilates tujuan utama itu sebetulnya abs harus kuat, karena abs itu kayak jembatan buat badan atas sama badan bawah. Iya. Jadi kalau abs kita kuat itu lebih gampang untuk ngebenerin atas sama bawah. Tapi kalau abs kita nggak kuat, mau gerakin atas pun biasanya nggak akan maksimal. Iya. Selanjutnya masuk ke spinal articulation ya. Jadi dia goalsnya itu untuk ngebuka. Jadi spine kita itu kan sebetulnya terdiri dari buku-buku tuh. Karena posisi kebiasaan kita duduk, bungkuk atau misalnya posisi pewes, sebelah. Langsung benerin posisi. Ya, biasanya kita langsung alert gitu ya, tahu. Nah, itu dengan spinal articulation itu dibikin supaya ada space, supaya kita nanti lebih tinggi. Pada dasarnya kita tuh harusnya tinggi,
Cuman karena daily activity kita, jadi kita lebih turun mungkin 2-3 cm. Dengan Makanya kenapa orang makin tua kadang makin kecil ya gitu, kesannya dengan kecil. Pilates itu bisa jadi lebih tinggi, bukan karena tumbuh ya, bukan kita oh jadi tumbuh lo tinggi, naik 3 cm gitu. Banyak tuh 2 cm, 3 cm. Tapi lebih karena kita memaximize ruas-ruas spine, jadi benar-benar lengthen. Iya. Nah, itu di Pilates ada gitu. Ya, dan bagus juga buat yang mungkin punya skoliosis Betul. gitu ya. Terus atau ininya bungkuk, kita bisa benerin supaya dia jadi kalau kita tegakkan jadi kelihatannya jadi lebih tinggi Iya, gitu ya. gitu. Oke. Ya, sekarang Sudah siap? kita masuk ke spinal articulation dulu. Oke. Let's go. Ya. And then taruh your toes on the bar. Jinjit, high heels. Wow. Ya, bisa. Ya. Hop. Satu lagi, good. Upper, oke, head. Ambil nafas, inhale, exhale. Dua lagi, ambil nafas, hembus. Satu terakhir, deep inhale, long exhale. Akhirnya udah selesai latihannya hari ini. Thank you Dayana. Sama-sama, Dana. Aku udah belajar sama Dayana kan dari 2019 karena nggak rutin. Jadi mungkin masih banyak yang harus diperbaikin. Kalau menurut Dayana, untuk aku sendiri ini apa yang masih harus diperbaikin? Untuk Dona sebetulnya Dona tuh awareness-nya bagus banget ya. Dari awal ngajar dia tuh sangat gampang. Cuman masalahnya adalah karena dia kurang konsisten ya. Mungkin karena kesibukannya. Jadi lebih ke endurance-nya aja, kekuatannya. Jadi waktu tadinya udah bagus, stop latihan, turun lagi gitu. Jadi levelnya udah mau naik, aku turunin lagi. Tapi kalau secara kontrol, secara alignment, nafas, dia bagus banget. Yeay, yang penting tinggal konsisten. Karena kadang suka pas pergi liburan 3 Betul. minggu, sebulan berhenti sama sekali, nggak kan? Sibuk Tapi syuting juga, sibuk kan? syuting ya. So sibuk aja saya mah. Tapi memang yang penting overall dia bagus, maksudnya nggak akan ketinggalan jauh. Cuma masalah endurance iya, iya sama ya ngatur napas, terus ngingetin lagi gerakan-gerakannya gitu. Itu fokus aku masih mesti banyak juga yang mesti diperbaikin mungkin ya. Nah, kalau buat teman-teman yang baru mau mulai Pilates, apa aja tips-tipsnya menurut Dayana? Selain mungkin baju ya, harus siapin baju Pilates, kaos kaki penting niat. Lebih ke niat aja Itu sih betul. ya, niat untuk mau hidup sehat nggak, bener-bener mau olahraga nggak. Karena kalau cuma datang pengen nyoba aja sekali 2 kali ya bisa aja sih, cuman jangan berharap akan terjadi goals yang diinginkan ya gitu. Tetap niat konsisten yang paling penting. Jadi pertama punya niat, kedua tentuin goalsnya kamu mau apa Ya, gitu kan. gitu. Ada mungkin ada injured yang mau dibenerin atau Yes. pengen supaya badannya bentuknya lebih bagus gitu ya. Kalau mau kurus juga latihannya tuh beda lagi nanti. Mungkin lebih banyak di kardionya nanti di Makan terutama sih. Iya. Nah, kalau mau sehat, mau seperti teacher aku yang cantik ini, salah satu yang paling penting memang jaga makan itu penting gitu ya. Terus, nah tadi kan aku sempat bilang sebelum kita latihan tuh Dayana dengan walaupun udah jadi oma dengan usianya sekarang tuh tetap fit, tetap cantik, tetap bugar gitu kan. Apa aja tips-tips kamu? Stress management penting nggak sih? Oh ya itu udah pasti ya, pasti ada stress management gitu. Cuman siapa orang yang nggak stres, pasti ada tiap hari ya stres itu ya gitu. Ngajarin muridnya bandel-bandel kayak aku gitu ya. Kesel. Mungkin lebih ke aku lebih fokusin ke hal positif aja sih, lebih ke olahraga terutama ya, karena aku memang pecinta olahraga, kebetulan suami juga sama.
Jadi ya udah lebih ke situ aja. Nah, mungkin buat kamu yang belum punya pasangan, cari pasangan yang mau sama-sama olahraga Ya, karena akan lebih enak begitu ya. Ya Jadi kan? cari yang energinya sama, sukanya sama gitu kan. frekuensinya sama, walaupun mungkin nggak akan cocok 100%, Betul. tapi itu jadi tambah kita semangat kalau misalnya bisa melakukan olahraga sama-sama, jadi quality time juga. Betul. Nah, aku pengen tanya satu hal nih. Bulan lalu lah, bulan Oktober kan sempat ke Korea. Iya. kan? Mungkin bisa cerita sedikit apa yang dilakukan di Korea kemarin. Kemarin ya. Oke. Kemarin aku melakukan operasi facelift. Facelift. Kenapa? Maksudnya kalau aku ngeliat Diana nggak ada kurangnya ya, tapi kadang kita ngerasa pengen lebih nyaman dengan diri kita. Karena kan perempuan memang harus merawat ya, merawat tubuh, merawat kulit, merawat wajah gitu kan. Dan sekarang sebenarnya kan treatment kecantikan itu udah bukan sesuatu hal yang tabu lagi. Bahkan yang usianya baru 20, bahkan belasan tahun tuh udah mulai melakukan treatment gitu ya. Dan kenapa Diana akhirnya memutuskan setelah mungkin sekian lama perlu dibilang nggak usianya berapa? Ditebak aja ya. Boleh, nggak masalah. Nggak masalah ya, kita Aku sih. mencintai usia aku. Iya, cantik sesuai dengan usianya, bahkan sekarang terlihat makin muda setelah pulang dari Korea. Kenapa akhirnya berani memutuskan untuk melakukan facelift di Korea? Ya, aku tuh memang pencinta kecantikan ya, Don. Kecantikan, kesehatan gitu. Jadi dulu udah janji. Sebenarnya gini, kalau aku udah janji aku pengen kelihatan muda gitu ya. Emang cita-cita aku kayaknya itu it's my dream tuh pengen muda gitu ya. Muda terus Muda gitu. tuh karena kan aku juga punya cucu. Aku pengen cucu aku tuh kalau jalan sama aku tuh ya seperti dianggap anak ya. Pengennya. Masih sampai sekarang juga gitu. Gitu ya. Nah, jadi aku tadinya berusaha dengan hidup sehat, olahraga, makan bagus gitu ya, tidur cukup gitu. Tapi ya ternyata kan usia itu memang tidak bisa kita hindari ya. Tua itu tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat ya. Ya mungkin dengan usia aku yang udah 47 tahun. 47 nggak kelihatan mau 48 kan? ya sebentar lagi gitu kan. Mungkin orang ngelihatnya nggak perlu ngapain, lu tuh oke kok gitu ya. Tapi tetap lah nggak bisa dibohongin. Pasti kulit itu akan ada mulai turun ya. Iya. Karena gravitasi juga, karena mungkin juga karena olahraga dan aku kadang suka pikir itu udah olahraga loh, udah makan bagus aja, aku merasanya udah mulai turun. Gimana kalau nggak olahraga? Berarti mungkin lebih parah mungkin ya. So aku pikir kalau sayang jangan sekarang, tunggu nanti. Aku umur 50 mungkin umur gitu. Kalau aku pikirnya loh, kalau emang udah butuh, kenapa nggak sekarang? Kenapa harus menunggu sampai bener-bener turun gitu ya? Jadi ya udah gitu. Akhirnya aku memutuskan diskusi sama suami. Kebetulan suami juga dari awalnya nggak perlu kamu ngapain, kamu tuh cantik, kamu tuh ini nanti jadi aneh, biasa lah ya itu ya standar gitu. Tapi kan aku orangnya kekeh gitu kan. Mau ya. Aku mau akhirnya ya udah lelah kali ya suami, ya udah boleh dikasih. Akhirnya aku berangkat ke Korea dan akhirnya aku memutuskan ya facelift itu. Ya ini, tada. Tapi happy dengan hasilnya. Sangat happy gitu. Akhirnya aku memutuskan sesuatu yang tidak pernah aku sesali. Oh, tapi mikirin sampai akhirnya berani memutuskan, oke, selain izin suami, pasti kan ada keraguan, ada takut, ada apa gitu kan? Ada, maksudnya kan pasti maju mundur ya. Maksudnya, ya kalau bagus hasilnya. Kalau ternyata orang-orang nanti pada bilang, ih bagusan dulu gitu kan ya. Dong, ya. Wah itu kayaknya nightmare ya gitu. Niatnya apa jadi apa kan gitu. Tapi pas sampai Korea kan juga aku perhatiin. Sebelumnya aku udah ini dulu research bener-bener aku pastiin ini tepat nggak, itu orang yang tepat nggak, dokter yang tepat nggak gitu yang aku datengin gitu. Akhirnya aku yakin ini kayaknya benar gitu. Dan benar, akhirnya setelah operasi aku merasa ya ini yang aku mau gitu, bukan yang berlebihan. Lebih happy. Ya, lebih happy iya, terus juga ya aku juga bukan mau jadi anak umur 20 ya enggak gitu ya. Iya. Cuman mau kelihatan pas aja di usia aku lah gitu. Enggak kurang pas apalagi sebenarnya dia, tapi paling enggak yang penting satu, Diana happy dengan hasilnya gitu kan, dan pastinya jadi boosting buat kepercayaan diri kita juga gitu ya, dan jadi lebih nyaman ngejalanin semuanya, ngejalanin hidup, jadi teacher, jadi oma jadi istri. Terutama oma sih sama istri. Luar biasa. Nah, buat teman-teman mungkin yang memutuskan ingin juga melakukan akhirnya operasi wajah atau apapun dengan entah itu facelifting, facelift ya, dengan yang lain-lainnya, apa yang paling mesti disiapkan selain uang tentunya? Kayaknya uang deh. Bilang siapin uang.
Ya, mental juga pasti. mental pasti ada ya. Pasti yakinlah semua orang itu biarpun pengen banget ya, pasti akan ada keraguan, takut gagalnya. Makanya ya itu yang pertama harus research, benar-benar yakin itu dokter yang tepat. Mungkin juga lihat hasilnya. Ya kalau udah yakin, kita mungkin uangnya siap, berangkat deh. Berangkat. Dan yang paling penting kalau Dayana kan juga tipikal orang yang walaupun perawatan, walaupun melakukan facelift, tapi tetap hasilnya natural. Iya betul. Aku pada dasarnya aku nggak suka orang Merubah. merubah bentuk gitu ya, menjadi bukan dia gitu. Nah, aku dari awal tuh goalsnya pokoknya mau tetap jadi diri sendiri, tapi versi yang fresh gitu aja. Lebih ke situ aja sih, lebih fresh Gitu. aja. Kira-kira saya akan tergoda dikomporin terus, ayo. Udah cantik sih ya. Aduh, mungkin nanti ya, saya pikir-pikir Ya, dulu. Dona belum perlu kalau menurut aku. Kalau aku PR-nya mesti ngerayu Dariusnya, si PR kayaknya sulit gitu ya. Tapi mungkin kalau ternyata aku ngerasa memang udah butuh dan perlu, dan mungkin itu akan ngerasa bikin kita lebih nyaman, udah bukan suatu hal yang tabu lagi, dan why not ya, selama dananya ada. Thank you so much Dayana buat hari ini ya. Mudah-mudahan buat kamu mungkin yang tinggal di daerah Jakarta atau juga Tangerang yang mau coba Pilates, bisa langsung datang aja juga di Pilates 2021. Ada beberapa cabang, ada 4 yang bisa kamu research, ada juga Instagramnya, dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kamu pastinya. Thank you so much once again Dayana. Dona. Makasih juga buat teman Dona yang udah nonton hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bisa memberikan inspirasi buat semuanya, semakin sehat, semakin cantik, semakin awet muda. Thank you, bye. Bye.